Pernahkah kamu berpikir, apa sih hubungan antara sebuah novel dengan masyarakat di sekitarnya? Kenapa karya sastra dari zaman yang berbeda terasa begitu unik dan mencerminkan dunianya masing-masing? Nah, hari ini kita akan menyelam ke dalam dunia sosiologi sastra, sebuah bidang yang super menarik untuk menjawab pertanyaan itu. Secara khusus, kita akan membahas pemikiran salah satu tokoh kuncinya, yaitu Alan Swingwood. Siapkan dirimu, karena kita akan melihat sastra dari kacamata yang benar-benar berbeda. Sosiologi sastra itu pada dasarnya adalah jembatan antara dunia fiksi dan dunia nyata. Bidang ini nggak cuma melihat sastra sebagai hiburan atau karya seni murni, tapi juga sebagai cerminan, rekaman, bahkan kritik terhadap masyarakat. Menurut Alan Swingwood, ada 3 pendekatan utama dalam melihat hubungan ini. Mari kita bedah satu persatu biar lebih gampang dimengerti. Pendekatan pertama adalah melihat sastra sebagai cermin masyarakat. Ini adalah cara pandang yang paling umum. Sederhananya apa yang terjadi di masyarakat, itulah yang akan muncul dalam karya sastra. Misalnya, novel-novel dari era Victoria di Inggris sering banget menggambarkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, atau kondisi kerja yang buruk di pabrik. Kenapa? Karena memang itulah realitas sosial yang dominan pada masa itu. Sastra, dalam hal ini, berfungsi seperti cermin yang memantulkan kondisi zaman. Tapi, Swingwood mengingatkan kita, jangan berhenti sampai di sini. Sastra bukan sekadar pantulan pasif loh. Disinilah pendekatan kedua masuk, yaitu sastra sebagai produk konteks sosial pengarangnya. Swingwood menekankan bahwa kita harus melihat siapa penulisnya, apa latar belakang sosialnya, dari kelas mana ia berasal, apa ideologi yang ia anut. Semua ini akan sangat memengaruhi cara dia menulis dan pesan apa yang ingin dia sampaikan. Seorang pengarang tidak hidup di ruang hampa. Ia adalah bagian dari masyarakat. Pengalaman hidupnya, pandangan politiknya, bahkan kegelisahan pribadinya, semua akan meresap ke dalam tulisannya. Jadi, untuk benar-benar memahami sebuah karya, kita juga perlu mengintip kehidupan sosial si pengarang. Nah, ini yang paling menarik. Pendekatan ketiga, yang merupakan inti dari pemikiran Swingwood, adalah melihat sastra sebagai sebuah dunia rekaan yang punya aturannya sendiri, tapi tetap berhubungan dengan dunia nyata. Swingwood bilang, sastra itu lebih dari sekadar cermin. Ia menciptakan dunianya sendiri yang otonom, dengan karakter dan konflik yang punya logikanya sendiri. Namun, dunia rekaan ini bukanlah pelarian total dari realitas. Sebaliknya, ia seringkali menjadi alat bagi pengarang untuk mengeksplorasi, mempertanyakan, bahkan menantang struktur sosial yang ada di dunia nyata. Lewat dunia fiksi inilah, kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan lain, atau justru melihat realitas kita dengan lebih jelas. Jadi, kalau kita rangkum, menurut Alan Swingwood, untuk memahami sastra secara utuh, kita harus melihatnya dari 3 sudut. Pertama, sebagai cerminan zaman. Kedua, sebagai hasil dari latar belakang sosial pengarangnya. Dan ketiga, sebagai dunia rekaan yang punya hubungan dialektis dengan realitas. Ketiganya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Dengan menggunakan kacamata Swingwood, membaca novel atau puisi, jadi lebih seru kan? Kita tidak hanya menikmati ceritanya, tapi juga membongkar lapisan-lapisan makna sosial yang tersembunyi di dalamnya. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan baru buat Mintmen semua tentang bagaimana sastra dan masyarakat saling memengaruhi. Sastra bukan lagi sekadar untaian kata indah, tapi juga dokumen sosial yang kaya makna. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus belajar bareng hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.